Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Datang orang maju, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung None Padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu beritalah
Ikutilah hai gembala, nyanyian sorga yang merdu. Mainkan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat bersekutu pada hari Natal saat ini. Mari kita bersama-sama memberi salam, samping kiri, kanan, depan, belakang. Kita katakan selamat Natal, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Natal telah tiba. Seluruh dunia bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Hari Natal sebagai peringatan kelahiran Sang Bayi Yesus dan menegaskan penggenapan nubuatan firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah datang melawat umatnya. Allah menjumpai kita semua dengan iman. Kita berkata, Tuhan telah datang. Sebagaimana tema perayaan Natal kita hari ini, mari dalam sukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat kita. Jemaat saya undang berdiri, kita memuji Tuhan. Hai mari berhimpun.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati dan mengimani bahwa ibadah syukur hari Natal pada hari ini adalah di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, damai sejahtera Allah Tritunggal besertamu. Selamat Natal juga. Silakan duduk kembali. Kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, karena kedatangannya adalah bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya yang hidup menuju jurang kebinasaan karena dosa. Jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama demikian. Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Sakaria 9 ayatnya yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tumbuhlah tunas baru.
penyalaan lilin secara simbolis. Ketika Sang Putra Natal datang ke dalam dunia, cahaya kemuliaan Allah memenuhi hati umat manusia yang berkenan kepadanya. Lilin Natal akan dinyalakan sebagai simbol hadirnya terang dunia. Kita menyalakan lilin-lilin Natal sebagai tekad bahwa kita siap melayani dan memperlakukan terang, damai, dan kasih bagi semua orang di sekeliling kita. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, Natal adalah peristiwa Tuhan Allah datang menjumpai umatnya. Terang yang ilahi datang menyinari hidup kita dalam kegelapan karena dosa, sehingga dapat melihat dan melalui jalan kepada Allah. Menyadari kelemahan dan keberdosaan kita, mari dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Semua orang tua. Ya Tuhan, sebagai orang tua, seringkali kami berlaku tidak adil dalam keluarga. Kami lebih mengutamakan bekerja, mengumpulkan harta, begitu sibuk mencari pengakuan dan berkuasa, sehingga lalai melaksanakan tanggung jawab, mengasuh dan memberi teladan dalam keluarga. Kami hanya mengeluh dan saling menyalahkan dengan sikap anak-anak, padahal kami tidak mengerahkan mereka dengan penuh cinta. Semua anak dan pemuda, Majelis Gereja dan pengurus OIG. Ya Tuhan, kami pun sering tidak sungguh-sungguh mengasihi dan melayani, bahkan mengeluh dengan berbagai alasan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya 52 ayat 10 diteguhkan kembali. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Amin. Sebagai umat yang terus dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita hayati di dalam merayakan hari Natal pada saat ini dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbahasan. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, jemaat yang akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Kita mulai firman Tuhan. Seluruh bumi memuji Tuhan yang adil. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri. Dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Amin. Tuhan yang mulia.
kita akan mendengarkan puji-pujian berturut-turut. Pertama, paduan suara jemaat, dilanjut dengan vokal grup PKB. Disilakan.
Vokal grup PKB disilakan. Kita semua
Muliakanlah Tuhan untuk semua pujian yang sudah dipersembahkan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang senantiasa mengasihi kami di dalam kasih Yesus, yang hari kelahirannya kami rayakan pada hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk berada di tanggal 25 Desember ini. Dengan penuh sukacita, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Hadiah Natal pada tanggal 25 Desember 2025 pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam kami membacanya, berkatilah kami di dalam hamba-Mu akan menguraikannya, dan berkatilah kami di dalam kami mendengarkan dan menghayatinya bersama-sama. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan berikutnya diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku? Lagi pula ketika Ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Tentang malaikat-malaikat Ia berkata,
yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan menggulung mereka, dan seperti pakaian mereka akan diganti, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang pada hari Natal ini kembali dipersekutukan di dalam ibadah syukur Natal dan dihadiahkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan yang sejati, lalu kita kembali dan pergi melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kure sumanga muang. Bapak Ibu, anak-anak muda dan anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal. Shalom bagi semua. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 25 Desember 2025, satu tanggal yang menarik di sepanjang perjalanan hidup kita. Salah satunya tentu ada tanggal-tanggal yang menarik juga,
25 Desember 2025. Terima kasih pada Tuhan yang sudah mengaruniakan kita persekutuan ibadah syukur Natal pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada anak-anakku sekalian yang luar biasa tadi memuji Tuhan, ada Gian, ada Gio, ada Christine, ada Gaby atau Feby, ya. Apa itu Natal? Apa itu Natal, Gio, Gian? Apa yang kita apa? Apa sayang? Ya, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Siapa namanya? Tia. Cia. Iya. Luar biasa ya. Saya kira itu adalah jawaban daripada anak-anak kita semua dan juga tentu jawaban kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi mungkin juga ada yang mengatakan bahwa di hari Natal itu, Ibu Pendeta, ada hadiah. Siapa yang menerima hadiah di hari Natal? Siapa? Oh, ada yang angkat tangannya. Jolly? Bukan Jolly, ya. Bukan. Iya. Ibu-ibu, ada dapat hadiah dari suami? Oh. Bapak-bapak, ada yang dapat hadiah dari ibu-ibu? Opa, oma, ada yang dapat hadiah dari anak-anak atau cucu? Ada, iya. Hadiah selalu ada, bukan hanya di hari Natal ya. Dan hadiah yang terindah dari Tuhan adalah apa? Anak-anak muda di atas, hadiah yang terindah dari Tuhan apa? Ya, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada hadiah, ada pohon Natal yang indah, didekorasi dengan begitu luar biasa, lampu-lampunya yang indah. Itu sesuatu yang menjadi suasana di dalam kita merayakan Natal. Tetapi juga ada yang menjawabnya lebih dalam. Natal juga berbicara tentang keluarga. Tadi malam begitu dalam dibahas oleh Bapak Pendeta Rizal di dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Keramat. Ya, ada ibadah dalam keluarga, ada pengharapan dalam keluarga, ada sukacita, ya. Bahkan ada kerinduan di tengah pergumulan hidup. Ada banyak pergumulan hidup kita dan sampai di hari Natal ini kita mempunyai kerinduan bahwa Tuhan memahami apa yang kita rasakan. Tuhan mengetahui apa yang kita rasakan. Semua jawaban itu dalam. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita lebih dalam lagi. Natal adalah kabar yang sederhana namun sangat kuat bahwa Allah telah datang atau Tuhan telah datang. Itulah tema kita. Ya. Itulah kabar yang sederhana namun sangat kuat. Bukan hanya dikenang, bukan hanya dirayakan, tetapi hadir dan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita sampai hari ini. Ya. Kalau mau bercerita tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sampai di tanggal 25 Desember 2025 ini akan begitu banyak kisah. Ruangan ini tidak akan bisa menampung cerita-cerita kita. Pasti begitu banyak cerita tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Yohanes membuka Injil dengan kalimat yang sangat dalam. Pada mulanya adalah firman. Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus bukan muncul tiba-tiba di Betlehem. Ia sudah ada sejak semula. Roh Kudus ada bersamanya. Karena itu dikatakan Maria mengandung karena apa sayang? Karena apa? Karena Roh Kudus, ya. Itulah berita daripada malaikat kepada Maria, ya. Engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Karena itu Yesus bukan muncul tiba-tiba di Betlehem. Ia sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Artinya, yang datang pada hari Natal bukan manusia biasa, melainkan Allah sendiri. Lalu Yohanes berkata lagi, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini penting bagi semua generasi. Opa, oma, orang tua, anak muda, ya, dan juga anak-anak semua, bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini penting. Dunia kita penuh dengan kegelapan, kebingungan, ketakutan, kejahatan, kelelahan hidup. Tetapi Natal menyatakan bahwa Allah telah datang. Tuhan telah datang membawa hidup dan terang. Terang itu tidak dikalahkan oleh kegelapan. Anak-anakku sekalian, masih ingat tadi malam Bapak Pendeta Rizal meminta untuk dimatikan lampu? Masih ingat? Ya. Yang kelihatan apa? Ada gelap, tapi ada lilin. Ya. Apakah gelap menguasai lilin atau terang? Tidak. Ya. Terang itu sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus, dan kegelapan tidak berkuasa atasnya. Kebingungan, ketakutan, perbuatan jahat, dan kelelahan hidup tidak menguasai terang Kristus. Yohanes melanjutkan dengan kalimat yang sangat menyentuh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dikatakan di dalam firman itu ada hidup, ada terang. Dan sekarang Yohanes mengatakan lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita, bahkan diam di hati kita. Inilah inti Natal. Bahwa Allah tidak hanya peduli dari jauh, tetapi Dia mendekat. Dia mendekati opa oma, Dia mendekati bapak ibu, Dia mendekati anak-anak muda, bahkan Dia mendekati anak-anak sekolah minggu semua. Apakah merasakan kedekatan dengan Tuhan? Rasa? Rasa. Kalau sekolah minggu, pergi sekolah minggu mendengar firman Tuhan, dengar, itulah Yesus Kristus. Ya. Yesus itu adalah firman. Firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan, firman yang menuntun. Ya. Dia ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan semua. Sehingga yang merasakan lapar, yang merasakan lelah, yang merasakan tangis, yang merasakan duka, bahkan yang merasakan penderitaan, yang merasakan takut, semuanya akan merasakan kehadiran Tuhan. Yang merasakan lapar, ya, ada saudara-saudara kita, dia orang yang percaya juga, hanya 1 hari 1 kali makan, tapi dia merasa kuat. Dia merasa kuat. Dia seorang pemulung. Ya. Dia merasa kuat dan terus bisa bekerja. Yang sakit masih belum pulih betul, tetapi ada kekuatan. Dia mengatakan ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya untuk menjalani perawatan ini. Ya. Beberapa yang kita kunjungi menyaksikan itu. Walaupun sakitnya sangat berat, dia mengatakan, iya Bu Pendeta, iya Pak Pendeta, saya percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya di dalam sakit ini. Bahkan juga di dalam gumul, saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam pergumulan ini. Entah kapan pergumulan ini akan selesai, tapi kenapa saya merasa terus dikuatkan untuk menjalani, untuk mengalami gumul ini. Kalau seorang anak merasa takut, hello, sayang semua sekolah minggu, kalau misalnya rasa takut, yang dibutuhkan siapa? Tuhan. Selain orang tua siapa lagi? Orang? Selain Tuhan, orang tua. Butuh orang tua? Butuh untuk memeluk, untuk menyayangi, untuk menguatkan. Iya, begitu juga di Natal. Allah tahu manusia membutuhkan kehadirannya. Makanya Ia datang. Ia telah datang. Ya.
artinya dia peduli, ya. Dia care dengan kita. Lalu Nabi Yesaya berseru, betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Yesaya berbicara kepada bangsa yang terluka dan tertindas. Di tengah penderitaan itu, Allah hadir melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Dia berjanji, dia katakan, aku akan datang, aku akan menyelamatkan umatku. Apa yang dijanjikan Yesaya telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Natal adalah bukti bahwa Allah setia menepati janjinya. Natal adalah bukti bahwa Allah tidak lupa. Kalau kita manusia sering lupa. Bahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya lupa. Saya sering lupa untuk menata akta-akta liturgi dengan baik. Itulah kerapuhan kita manusia. Kadang kita lupa. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Anak-anakku sekalian pernah lupa dengan PR-nya? Pernah. Pernah lupa sehingga tidak bisa mengerjakan soal di sekolah? Lupa? Pernah. Iya. Kita biasa lupa. Lupa belajar? Lupa. Lupa doa? Ketiduran? Ada bilang tidak. Wah, mantap sekali, tidak lupa ya. Tapi oma-opa pernah lupa? Oh, tadi malam ada opa bilang, saya sering lupa Bu Pendeta. Lalu oma katakan, iya saya sudah bilang sini oma yang simpan itu peralatannya, alat-alat mesinnya sini saya simpan. Tapi opa nggak mau, ya. Tapi opa bilang saya sering lupa. Ya kita manusia rapuh, ya. Kadang kita juga lupa untuk memperhatikan sesama kita yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan juga hadiah Natal, ya, bingkisan Natal. Kadang kita lupa karena kita manusia rapuh. Tapi bukan hanya lupa, tapi kita juga kadang ingkar janji. Kita berjanji, tapi kita juga lupa kepada janji kita. Tetapi Tuhan tidak lupa. Di Natal kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Allah setia menepati janjinya di masa lalu. Di zaman Yesaya, ia mengatakan bahwa aku akan datang untuk menyelamatkan kalian. Karena itu, ia juga setia sampai hari ini kepada kita. Ia tidak pernah lupa. Surat Ibrani berkata, pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Yesus yang lahir di Bethlehem bukan hanya bayi Natal yang dijumpai oleh orang Majus dan para gembala. Tetapi Yesus adalah cahaya kemuliaan, gambar Allah, wujud Allah yang menopang dalam segala sesuatu. Artinya bahwa Tuhan datang, Tuhan telah datang, karena itu kuasanya juga nyata di dalam kehadirannya dalam hidup kita. Ia bukan hanya hadir sesaat, bukan hanya hadir di hari Natal, tetapi ia menyertai kita selama-lamanya. Itulah arti dari apa? Immanuel, ya. Di hari Natal anak-anak belajar bahwa Tuhan menjaga mereka. Ada papa mama, ada kakak, ya, ada opa oma, tapi semua terbatas. Kadang-kadang di tengah perasaan cemas kita, takut kita, papa mama ketiduran, ya kan? Kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu, papa mama belum bisa memberikannya. Tetapi dengan kasih Tuhan yang selalu menjaga, dia akan memberikan pengertian kepada anak-anak semua bahwa ya harus SABABR apa? Sabar. Ya, kita harus sabar menanti Tuhan. Generasi muda, anak-anak muda Tuhan juga di dalam membangun masa depannya penuh dengan perjuangan. Dan di Natal ini kembali diingatkan bahwa teruslah berjuang, karena ada Tuhan yang selalu menyertai, ya. Ada Tuhan yang selalu hadir.
Bagi orang dewasa, bagi papa mama, kita pun juga diteguhkan bahwa kita terus menghayati tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga. Tapi kita tidak sendirian. Kita disertai oleh Tuhan yang telah hadir. Dan bagi opa oma, di tengah kelemahan fisik, di tengah keterbatasan, kerampuhan semakin terasa, Natal ini kembali hadir untuk menguatkan bahwa setialah sampai akhir. Setialah di dalam iman sampai akhir untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu. Bisakah? Bisa, karena Tuhan telah datang. Tuhan telah hadir. Tuhan telah datang berarti Ia peduli. Ia melihat dan mengerti hidup kita. Ia setia, Ia menepati janjinya. Ia berkuasa, kehadirannya akan selalu menguatkan dan menuntun kita. Tidak ada yang bisa menguatkan kita sehebat Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Apapun yang kita gunakan dalam hidup ini, tidak ada yang bisa seperti Dia. Tidak ada yang bisa menuntun kita untuk hidup benar, ya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui, ya. Karena itu jalan ini adalah jalan kebenaran. Jangan lagi cari kebenaran yang lain, ya. Jangan lagi cari kebenaran yang lain. Karena Ia berkuasa, Ia menguatkan kita, memampukan kita. Seseorang yang sangat lemah, seorang opa, seorang oma yang sangat sudah lemah sekali, tak berdaya di dalam fisiknya. Tetapi dia masih bisa berkata bahwa aku anak Tuhan. Tuhan Yesus bersamaku. Itulah kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Natal mengajak kita bukan hanya merayakan, tetapi selalu mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan di Natal ini bahwa apakah di sepanjang tahun sampai di Natal ini aku telah membuka hatiku dengan begitu luas buat Tuhan. Apakah aku mengaminkan penyertaan Tuhan sehingga di Natal ini hadir dalam hidupku rasa syukur, ya, rasa terima kasih kepada Tuhan. Lebih daripada hadiah Natal, terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir, telah datang, menguatkanku, menuntunku, menemani perjalanan hidupku sampai di 25 Desember 2025 ini. Apakah dengan penghayatan itu, dengan rasa syukur itu, kita juga mau mengatakan bahwa Tuhan, ke depannya aku akan semakin mau menjadi perpanjangan kehadiran-Mu bagi sesamaku. Karena Natal bukan hanya tentang Yesus yang lahir, tetapi tentang Allah yang hadir, Tuhan yang hadir menyertai, memulihkan hidup manusia. Tuhan telah hadir, Tuhan telah datang. Ia ada di tengah kita dan akan selalu menyertai kita sampai Maranatha. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun yang baru 2025. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini Tuhan, kami datang bersyukur karena Engkau terus meneguhkan iman kami. Engkau telah mengaruniakan hadiah Natal terindah di dalam hidup ini, yaitu kedatangan-Mu. Kedatangan-Mu sebagai bukti kepedulian-Mu, sebagai bukti kesetiaan-Mu, sebagai bukti kuasa-Mu melingkupi kami, sebagai bukti bahwa Engkau akan selalu menyertai kami sampai selama-lamanya melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, anak-anakku sekalian juga. Mari berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi. Kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh Tuhanku Yesus, Mari kita memberikan persembahan. Nats persembahan diambil dari Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 123. Selamat datang.
Persembahan pujian dipersilakan kepada New Garden Voice.
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian dari vokal grup yang baru, yaitu New Garden City. Tuhan memberkati untuk eksis di tahun 2026. Tepuk tangan semua buat vokal grup yang baru. Baiklah, mari kita satu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, dengan hati yang penuh syukur kami datang kepadamu pada hari Natal yang kudus ini. Kami mengucap syukur atas hari Natal yang Engkau karuniakan kepada kami. Hari di mana kami diingatkan bahwa kasih-Mu nyata, bahwa Engkau tidak tinggal jauh, tetapi telah datang menjumpai kami manusia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kasih-Mu kami boleh ada, hidup dan bernafas sampai hari ini. Kami bersyukur karena di hari Natal ini kami boleh berkumpul sebagai umat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami juga boleh menikmati perjumpaan dengan keluarga-keluarga kami yang datang dari berbagai daerah. Bahkan kami juga sebagian ada dari anggota jemaat Tuhan yang pergi berkunjung dengan berbagai tujuan ke keluarga-keluarga, baik di dalam kota maupun juga di luar kota. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan, bukan hanya di gereja, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Terima kasih firman-Mu telah meneguhkan iman kami bahwa Tuhan telah datang. Firman-Mu menguatkan hati kami, menerangi jalan hidup kami, memberi pengharapan baru di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Kami juga mengucap syukur atas puji-pujian yang telah dinaikkan, baik melalui pujian bersama di dalam liturgis maupun juga melalui paduan suara dan vokal grup. Terima kasih, melalui nyanyian dan doa, hati kami terangkat kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas persembahan yang telah kami bawa ke hadapan-Mu sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan pakailah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan kasih bagi sesama. Dan bukan hanya materi, kami pun juga berkomitmen bahwa kami rindu selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersesama. Terima kasih. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu, baik jasmani maupun rohani kami. Terima kasih, setiap hari kami selalu merasakan berkat-berkat-Mu, bahkan juga pertambahan usia sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui pertambahan usia ini kami selalu merasakan kekuatan, penyertaan dan perlindungan, panjang umur, bahkan memaknai kehidupan karunia-Mu. Dan juga di dalam kehidupan rohani kami selalu merasakan bagaimana Tuhan terus menuntun kami untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan komunitas rohani kami. Kami mengakui bahwa di sepanjang hidup ini ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada duka cita, ada air mata. Namun di tengah semua itu, Engkau tetap setia menyertai kami, menguatkan kami, menghibur kami sampai saat ini. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat-saat kami merasa lemah dan tak berdaya. Kami bersyukur karena melalui Natal ini Engkau meneguhkan iman kami bahwa Tuhan telah datang. Tuhan selalu menyertai dan akan selalu menuntun langkah kami, menguatkan hati kami, memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami percaya masa depan hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena itu, di dalam penantian akan hadirnya teman hidup, akan hadirnya pekerjaan, akan hadirnya anugerah anak,
Bahkan juga dalam setiap proses-proses pergumulan hidup, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Kami juga mengucap syukur atas kehidupan bersama yang Engkau karuniakan, bersama dengan keluarga, jemaat, dan persekutuan umat yang percaya, baik di tingkat klasis, wilayah maupun juga di sinode. Terima kasih untuk semua kebersama-samaan lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu tuntun, karuniakan sukacita dan kesetiaan sampai hari ini untuk boleh melaksanakan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan, untuk program-program yang Tuhan percayakan untuk kami hadirkan, sehingga kehidupan beriman kami semakin terkuatkan. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu untuk semua program-program pelayanan, harapan kami secara khusus tentang hadirnya gedung pelayanan dan juga lift bagi orang tua kami di dalam usia indah, kami menyampaikannya di hari Natal ini. Tuhan mohon berkati sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami meyakini bahwa kami tidak berjalan sendiri. Engkau telah menempatkan kami dalam kebersamaan untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara, serta untuk dunia tempat kami hidup. Di tengah berbagai tantangan, pergumulan, dan ketidakpastian, kami percaya bahwa kasih-Mu tetap bekerja untuk selalu menyatakan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan pada waktunya nanti Engkau akan kembali. Kiranya melalui kehidupan kami, kasih Natal itu dimaknai dan dinyatakan, sehingga damai dan terang Kristus boleh dirasakan oleh semua orang. Kami akan kembali ke tengah aktivitas hidup kami Tuhan, untuk menikmati sukacita Natal bersama keluarga kami di rumah. Bahkan ada yang saling kunjung mengunjungi satu dengan yang lain. Tuhan, peliharakan kami senantiasa, sehingga kami boleh merasakan sukacita bersama. Bahkan juga menyongsong akan kegiatan-kegiatan kerohanian kami, rencana-rencana kami ke depannya, di hari-hari ke depan, di bulan ini. Secara khusus ya Tuhan, acara keluarga, secara khusus ya Tuhan, ibadah keluarga, secara khusus ya Tuhan, ibadah kunci tahun yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus, dan juga di dalam ibadah syukur tahun baru. Kami mohon kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan semua pengurus-pengurus yang baru boleh merancangkan program-program baru, majelis gereja boleh diteguhkan, dan boleh melaksanakan pembinaan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, untuk estafet pelayanan ke depannya. Terima kasih Tuhan, semua syukur, doa, dan pengharapan ini kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita mengangkat pujian muliakanlah.
segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, pergilah, hidupi dan kabarkanlah sukacita Natal bahwa Tuhan datang. Juru selamatmu telah lahir, agar seluruh dunia melihat dan mengalami kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk bersama-sama merayakan Natal. Pada hari ini kita memuji Tuhan. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. Sambil kita bertepuk tangan. Sambil kita memberi salam depan kiri kita, mari kita memberi salam selamat Hari Natal. Kita ulang ayat 1. Jemaat silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Natal kita pada siang hari ini. Kami atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat dan Pendeta mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2025. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu kembali di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom.
mungkin musik bisa berhenti sebentar ya. Mohon perhatian kepada seluruh jemaat, mungkin ada yang tertinggal HP ya. Posisi duduk berada di sebelah kiri saya, paling ujung ya. Mungkin ada yang tertinggal, silakan menghubungi majelis gereja hari ini dia di konsistori ya. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh jemaat, mungkin ada tertinggal handphone. Posisi duduk berada di sebelah kiri saya. Jika ada, mohon menghubungi majelis gereja di konsistori. Demikian, terima kasih. Musik. Hop and lock together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Praise. Begini, kamu bisa berlangganan apa?